Bismillahirrahmanirrahim. Sudah akhir bulan September, artinya itu Oktober, November, Desember, kemudian akan terjadi pergantian tahun. Artinya juga proses pelaksanaan ibadah haji sudah semakin dekat di mata. Haji 2025 tentunya. Nah, sejauh mana sih persiapan ibadah haji itu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Proses pelaksanaan ibadah haji ya semakin dekat, semakin hari semakin dekat gitu, karena waktu terus berjalan. Sekarang tidak terasa sudah mau masuk akhir tahun 2024, sudah mau pergantian tahun. Nah, sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ini terkait dengan persiapan untuk menghadapi haji tahun 2025 nanti? Karena seperti yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, bahwasanya regulasi atau peraturan haji itu hampir setiap tahun selalu berubah. Ada saja peraturan-peraturan baru, yang peraturan baru itu entah itu datang dari pemerintah kita atau itu datang dari pemerintahan Saudi sendiri, yang tentunya para jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji ini dia perlu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru tersebut. Nah, tentunya ibadah haji itu pelaksanaannya perlu persiapan-persiapan yang matang dari jauh-jauh hari. Terutama persiapan-persiapan itu sangat diperlukan sekali agar pemerintahan kita ini melakukan persiapan itu dari jauh-jauh hari. Sekarang sudah akhir bulan September. Nah, menurut jadwal yang sudah kita ketahui bersama, bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji itu bulan Oktober nanti, tepatnya itu pada tanggal 23 Oktober, itu tahapan penyelenggaraan ibadah haji itu adalah sudah mulai dibukanya kontrak sudah mulai tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan. Artinya itu tanggal 23 Oktober nanti itu sudah mulai penentuan lokasi penempatan masyair. Jadi lokasi kita itu mau di mana nanti itu tanggal 23 sudah dimulai. Nah, seperti haji tahun sebelumnya, bahwa lokasi di Mina itu kalau tahun 2023 sampai tahun-tahun sebelumnya itu lokasi itu sudah ada ibaratnya itu di-tag lah oleh negara masing-masing begitu. Indonesia wilayahnya itu penempatan tendanya itu sudah pasti daerah sini, India daerah sini, Eropa, Amerika dan lainnya sebelah sini begitu. Itu sudah ada lokasi-lokasinya. Ini lokasi Indonesia, ini lokasi India, ini lokasi negara-negara Eropa, Amerika dan lainnya, itu sudah ada penempatannya masing-masing. Tapi mulai kemarin tahun 2024 itu diberlakukan sistem first come, first pay, first serve. Jadi siapa duluan yang daftar, siapa duluan yang bayar, dia yang berhak menempati tempat tersebut. Jadi tidak ada lagi tuh area-area yang di-tag untuk negara-negara tertentu. Bisa jadi Indonesia begitu duluan mereka daftar, duluan mereka membayar, ya bisa menentukan mau di daerah mana saja. Nah, tanggal 23 itu sudah mulai bisa melakukan menentukan lokasi penempatan di masyair tadi. Lokasi tendanya mau di mana, itu tanggal 23 sudah bisa dimulai. Tapi persoalannya sekarang adalah sudah sejauh mana sih persiapan pemerintah kita ini untuk
apa, menyelenggarakan ibadah haji ini, karena kan penyelenggara ibadah haji itu ya sebenarnya pemerintah sendiri gitu kan, kita yang ngatur segala sesuatunya itu pemerintah begitu. Nah, sejauh yang kami ketahui begitu kan, sampai saat ini itu pemerintah agama itu masih melakukan akurasi data. Jadi kan tahapannya itu sebelum melakukan pelunasan, sebelum jamaah nanti melakukan pelunasan, tentu Kementerian Agama itu melakukan pencocokan data begitu supaya data jamaah yang berangkat ini real, betul-betul diberikan kepada mereka yang berhak berangkat begitu. Karena setelah adanya pansus haji ini kan masyarakat jadi tahu gitu. Jadi tahu bagaimana sih sebenarnya tata kelola administrasi pelaksanaan ibadah haji itu, dan yang ternyata tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwa nomor porsi itu ya bisa dilangkaui gitu. Jadi apa, orang yang baru daftar sekian tahun, belum lama mereka daftar misalnya baru sekian tahun itu tahu-tahu bisa berangkat begitu kan, dan itu ada mekanismenya di Kementerian Agama gitu. Seperti suami istri terpisah, misalnya istrinya nih porsinya masuk, dia berhak berangkat, tapi suaminya karena daftarnya baru misalnya 5 atau 6 tahun belakangan baru daftar begitu, sementara istrinya mungkin sudah daftar 20 tahun atau 15 tahunan ke atas dan porsinya masuk, suaminya baru daftar 5 atau 6 tahun gitu, dan itu bisa langsung berangkat suaminya tanpa harus nunggu 15 tahun gitu. Itu namanya penggabungan suami istri terpisah atau pendampingan lansia. Ada lansia yang berangkat gitu, porsi lansianya masuk. Nah, lansia ini pendampingnya juga bisa ikut berangkat. Tentunya dengan catatan begitu kan, dengan catatan kalau saya tidak salah itu dia harus punya porsi minimal 5 tahun dulu, dan itu bisa berangkat gitu. Ada mekanismenya sendiri. Ada juga yang nggak pernah daftar, tahu-tahu berangkat begitu. Ada gitu. Itu ada mekanismenya. Seperti itu menggantikan keluarga yang meninggal. Misalnya nih orang tuanya sudah daftar 15, 16, 17 tahun yang lalu, kemudian porsinya masuk begitu. Dan itu ketika porsinya masuk itu misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, dan itu bisa digantikan dengan ahli warisnya. Tentunya ahli waris yang sah ya, yang ada di kakak anak bisa mengganti. Kalau menantu itu kalau saya tidak salah tidak bisa gitu. Jadi yang bisa mengganti itu hanya ahli warisnya. Anak bisa, orang tua bisa. Jadi atas bawah ya, atas bawah itu bisa mengganti. Anak bisa, atau yang di atasnya orang tua juga bisa mengganti. Kalau menantu, sepupu itu tidak bisa mengganti. Jadi lebih jelasnya mekanismenya seperti apa itu nanti silahkan tanya ke Kanwil Kemenak masing-masing. Jadi yang pasti sekarang ini pemerintah itu mungkin masih melakukan pencocokan data supaya yang berangkat ini betul-betul sesuai dengan haknya mereka berangkat. Nah, begitu kira-kira. Karena kalau seharusnya kan sekarang ini itu sudah ada sudah ada finalisasi seharusnya begitu kan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8. Jadi untuk menentukan berapa harganya, terus nanti dari harga yang disepakati itu berapa yang harus dibayar oleh jamaah, berapa nanti yang akan ditanggung oleh nilai manfaat gitu kan, atau bahasa ininya subsidi lah gitu, berapa yang disubsidi nanti dari nilai manfaat itu. Seharusnya itu sudah dilakukan pembahasan dari sekarang, seharusnya begitu. Tapi ya kita sama-sama tahu gitu,
Sekarang-sekarang ini nggak mungkin. Kenapa? Karena ya sebentar lagi, ini awal bulan besok, itu anggota DPR itu sudah berganti anggota dewan. Yang lama diganti dengan yang baru. Ya, kita juga tidak tahu anggota Komisi 8-nya apakah masih anggota Komisi 8 yang lama atau yang baru, wallahu alam bisawab. Yang pasti ini akan menjadi PR besar bagi Komisi 8 dan Kementerian Agama supaya mereka itu berpacu dengan waktu terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji ini. Bagaimana nanti sebelum tanggal 23 itu PR pertamanya itu Indonesia itu sudah mantap, sudah bisa menentukan lokasinya di mana begitu. Nah, jangan sampai nanti lokasi Indonesia itu bergeser tempatnya ke tempat yang baru yang kita tidak biasa dengan lokasi tersebut. Jadi kan kalau lokasi-lokasi sekarang itu ya lokasi-lokasi yang pemerintah Indonesia itu yang kita sendiri itu sudah terbiasa dengan lokasi itu. Tapi kalau seandainya nanti dapatnya di lokasi yang baru, terus di belakang lagi kan, nah itu PR juga bagi pemerintah dan bagi petugas haji khususnya gitu. Petugas haji itu kan kalau yang sudah berpengalaman, mereka sudah terbiasa itu lewat rute-rute yang biasa ditempati Indonesia gitu. Ya insya Allah bisalah mandu jamaah dengan baik dan benar. Tapi kalau seandainya penempatannya di tempat yang baru nanti di Mina, ya petugas haji juga punya PR untuk mempelajari lokasi-lokasi baru tersebut. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita bersama Komisi 8 ini bisa segera mengumumkan kepada masyarakat khususnya terkait dengan harga. Itu pasti yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu sebenarnya harga haji tahun ini berapa begitu, dan siapa saja yang berhak melakukan pelunasan pada tahun ini. Dan insya Allah masyarakat Indonesia yakinlah pada tahun ini itu mereka-mereka yang berhak berangkat itu, saya yakin itu sudah sesuai dengan porsi dan hak mereka yang akan berangkat gitu. Insya Allah, karena Kementerian Agama begitu diadakannya pansus haji ini, dan ya pansus haji ini kan sebenarnya berkah juga bagi seluruh warga Indonesia, berkah juga gitu kan. Karena dengan adanya pansus haji itu, tata kelola perhajian di Indonesia itu bisa dievaluasi dengan baik dan benar. Ya ini pansus haji itu jadi motivasi tersendiri bagi pemerintah sekarang untuk supaya haji itu ke depannya itu jauh lebih baik begitu kan. Kalau seandainya tahun 2024 kemarin ya secara pelaksanaan itu sudah baik begitu kan, sudah ya dibilang sudah lebih bagus lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya ditambah lagi dengan adanya evaluasi haji melalui pansus haji ini, bukan hanya pelaksanaannya yang baik gitu, tapi dari seluruhnya baik, manajemennya baik begitu kan, manajemennya baik dan ada keterbukaan kepada masyarakat begitu. Jadi masyarakat itu trustnya, kepercayaannya kepada pemerintahan itu bisa lebih meningkat lagi begitu. Jadi bukan hanya pelaksanaannya saja yang baik, seperti tahun 2024 pelaksanaannya baik begitu kan, kalau administrasinya kan masyarakat nggak tahu. Nah, dengan adanya evaluasi haji yang dilakukan di pansus haji ini, tentu kami yakin sebagai masyarakat Indonesia ini, kami yakin nanti pada tahun 2025 itu seluruhnya insya Allah akan menjadi haji yang terbaik dari seluruh sektor, baik itu dari administrasinya maupun dari
pelaksanaannya. Insya Allah kita tunggu kabar terbaik dari Kementerian Agama tentang persiapan haji 2025 ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sampai sekarang masih menunggu kapan pelunasan, apakah porsinya masuk atau tidak, berapa harganya, kita sama-sama menunggu. Kalau haji khusus ya sudah bisa ditanya ke travelnya masing-masing. Yang kita tunggu-tunggu sekarang itu adalah harga haji reguler yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan ke depannya seluruh komponen elemen yang ada di Indonesia ini, mulai dari kementeriannya, pemerintahnya, mulai dari begitu juga legislatifnya, DPR-nya, dan pengawas-pengawas hajinya, serta seluruh masyarakat Indonesia yang akan berhaji, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan persiapan ibadah haji dan dalam ibadah hajinya nanti. Demikian Bapak Ibu, update terbaru tentang kondisi perhajian persiapan haji tahun 2025. Yang pasti peraturannya haji 2025 ini berubah, khususnya terkait dengan istitoah kesehatan. Memang ada beberapa penyakit itu yang tidak boleh untuk melakukan ibadah haji. Nanti kita tunggu info resminya dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu ini sudah ada infonya dari Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.